lagi di program Mabar Masak Bareng Ramadan. Kali ini sama siapa ya? Spesial Tribuners. Hari ini Elin sudah sama Mbak Ita. Halo Mbak Ita. Halo, Assalamualaikum Mbak Eli. Waalaikumsalam, kabarnya gimana Mbak Ita? Alhamdulillah, Sehat baik, ya? sehat. Alhamdulillah. Seneng banget ya Tribuners bisa kembali lagi ke dapur Mbak Ita nih. Udah ada tulisannya 24 jam. 24 jam bukanya. Ya. Seneng banget ya. Oke, sebelumnya Tribuners mau jelasin dulu nih kegiatan kita hari ini. Kita udah tes PCR dan lain-lain ya Mbak ya. Ya. Udah menerapkan protokol kesehatan yang baik. Jadi langsung eksekusi karena kita udah gak sabar. Mau Ya. masak apa nih Mbak hari ini? Saya hari ini mau masak untuk menyiapkan, kalau kemarin-kemarin kan masak untuk buka puasa. Betul. Kalau hari ini saya akan sharing lah ya dengan Tribuners untuk masak menu lebaran. Oke, apa nih Mbak Ita? Jadi saya nanti masak menu lebaran yang tidak seperti biasanya lebaran lazimnya iya, gitu oke. ya. Biasanya kan ada lontong opor, Ketupat. sambal goreng, ketupat Biasanya gitu. itu. Ya. Nah, saya ini kan setiap hari kita kan kalau ke rumah saudara pasti ketemunya ketupat, lontong opor, Betul sekali. sambal goreng. 3 makanan itu Lah. wajib banget kalau lebaran. Iya, terus makanya saya kalau di rumah mau masak yang berbeda. Jadi Oke. biar ngilangin rasa, kan kalau santannya di kuah gitu kan bosen ya Mbak. Saya buat namanya nasi jeruk. Oke, Ya, nasi jeruk ya. ya. Oke, Jadi boleh, nasi boleh. jeruk ini biar seger gitu ya. Bahannya adalah beras, ini Ini beras. 3 cangkir, Oke. kemudian ada santan sedikit untuk gurih, kemudian ada daun jeruk yang diiris tipis-tipis. Ini sebanyak 15 daun jeruk. Yang ini daunnya saya ambil dari rumah sendiri Oh Mbak. iya, Mbak Ita tuh punya kebun di belakang rumah loh, Iya. Tribuners. Jadi lengkap sekali di belakang rumahnya Mbak Ita. Serai juga ambil sendiri karena nanam juga gitu kan. Ada daun salam, Oke. kemudian daun pandan untuk wangi juga, kemudian 10 lembar daun jeruk yang nanti diremes-remes. Oke, Ini masih saya ada udah tambahan. pakai hand sanitizer, udah cuci, udah bersih ya Mbak. Jadi nanti kita mulai ya Mbak ya. Oke, langsung Ya. eksekusi Mbak Ita. Langsung ini beras sudah dicuci, udah dimasukkan ke sini Mbak. Ini kira-kira berapa berasnya nih Mbak Ita? Berasnya 3 cangkir Mbak. 3 cangkir Ya. ya. Untuk tadi daun jeruknya yang diiris-iris ada Iya, 15 ada helai. 15. Kemudian yang ini ada 10. 10 nanti diremes-remes gitu ya. Oke. Kemudian ini kita masukkan. Langsung berarti nih ya Mbak? Ya, jadi ini diremes-remes. Oke. Tapi tangannya udah bersih loh Mbak. Oke, saya ikut ya. Ya, ayo Mbak. Oke. Sampai benar-benar ini ya? Iya, hancur? sampai gini lah, sampai lumat gini ya. Oke. Kita remeskan karena untuk wanginya. Biar tambah wangi Tribuners. Mhm. Mungkin bisa jadi salah satu referensi juga kalau biasanya kan nasi uduk gitu Ya, kan, nasi kuning, ya. nasi biasa kayak gitu. Ini Nah, nasi jeruk. ini nasi jeruk. Beda Dan nih. tentu ini kan manfaatin dari tanaman halaman rumah sendiri Mbak gitu kan. Kemudian kita Tribuners. masukkan juga Yang ini udah diiris ya. yang udah diiris, Yang kita 15 campur. tadi. Oke. Kemudian garam Mbak. Garamnya berapa banyak? 1,5 sendok teh. Oke, 1,5 sendok teh aja cukup Tribuners. 1 Setengah. setengah. Oke, Ya. kemudian apa lagi nih? Kemudian kita masukkan santan. Santannya kira-kira berapa nih, Mbak? Santan ini satu kotak gini ya. Ini sudah cukup karena ini kan memang tiga gelas ya. Jadi Takarannya udah pas iya. ya. Dan Baik. kita kasih air Mbak. Mhm. Kalau biasanya kan kalau nanak ini kan cuman hanya hanya air saja. saja. Ini kita tambahkan sedikit santan. Oke, biar tambah gurih, tambah Iya. sedap kayak gitu, Tribuners. Ini kita aduk biar campur, Baik. biar aromanya juga keluar ya. Tapi emang aroma daun jeruknya tuh Seger enak ya. banget gitu. Biar gak bosen tuh Tribuners kalau Ya. lebaran biasanya ketemunya ketupat, lontong opor, Iya, sambal goreng ya sambal Mbak Ita ya. goreng. Ini menu Kita lain. menu Jadi lain. Yang lain pokoknya. Nah, nanti kita kalau biasanya orang Jawa itu ngukurnya berapa ya? Biasanya cuma 1 ruas gini Oh, Mbak. iya. Jadi kita pakainya modelnya gini. Oh belum, berarti ini Belum tambahin tambahin lagi. lagi. Ya, Tapi emang bener loh, jadi pas banget. nggak tahu ya ini zaman dulu ini gimana ceritanya gitu ya. Tapi kok kalau pas. kita otomatis jadi tapi kok ya pas gitu ya. Iya. Jadi nasinya itu juga pas gitu. Jadi Bener-bener. nggak keras, nggak lembek. Terlalu lembek Ya. gitu ya. Mungkin udah melalui eksperimen di masa lalu. Betul. Terus kemudian ini dimasukkan daun salam 7 lembar Mbak. Oke, 7 7 lembar. Ini kan untuk juga sedap. Mhm. Kemudian
serai dua yang kita udah geprek, jadi biar baunya serainya keluar. Ini juga saya nanam sendiri, Mbak. Lengkap sekali kayaknya ya belakang rumahnya Mbak Ita. Tadi daun jeruk, daun jeruk, ya serai juga, ya pandan juga sama. Nah ini udah nih cukup. Dan kita tinggal masukkan aja, masak, tinggal kita masak, kita tunggu Mbak. Ditunggu aja kayak masak nasi biasa kayak berarti ya Mbak. Nasi biasa. Jangan lupa tancepin ke stop kontak ya. Nggak mateng nanti kalau nggak tancepin ke listrik. Udah, kita tinggal tunggu. Selesai, kita tunggu mungkin sekitar 20-25 menit ya. Tapi otomatis kan kalau rice cooker ya jeglek sudah mateng. Jeglek udah mateng pokoknya kayak gitu. Ya. Oke, mungkin ini kan satu menu nih Mbak Ita. Kita eksekusi langsung setelah ini bikin lauknya gitu ya. Ya, setelah ini kita akan buat empal suwir. Oke, siap. Bahan-bahannya tunggu ya Tribuners. Oke Tribuners, sambil nunggu nasi jeruknya matang, Mbak Ita mau masak apa namanya Mbak? Tadi lupa. Empal suwir. Empal suwir, ya betul. Oke, jadi bahannya ada apa aja nih Mbak Ita? Bahannya ini ada daging, kemudian ada biasa bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian serai, salam Laos, asam Jawa, santan, kemudian juga garam secukupnya, kemudian juga merica secukupnya. Kemudian simple. Kemudian tadi yang bumbu-bumbu ini dihaluskan sudah jadi seperti ini. Jadinya kayak gini Tribuners. Kemudian kita tinggal tumis Mbak, tumis dulu. Jadi saya pakainya minyak goreng tapi minyak kelapa. Jadi ini sebenarnya sedikit aja. Ini kan hanya untuk untuk menumis saja. Baik, jadi minyaknya dikit aja Tribuners, biar sehat juga, nggak usah banyak minyaknya. Nah ini kita tinggal tunggu aja sebentar, kemudian ini nanti ditumis. Oke, yang pertama tumis dulu. Tumis dulu, kemudian nanti asam Jawa kita beri air, jadi ini nanti cukup 1,5 sendok teh saja untuk untuk sedepnya. Jadi gitu Tribuners, untuk asam Jawanya itu dilarutkan sama air, nanti dipakai 1,5 sendok aja ya Mbak Ita ya. Jangan banyak-banyak, asem nanti jadinya. Nanti asem. Kurang nggak manis jadi. Iya. Nah ini kita tinggal tumis sampai harum. Kemudian nanti dimasukkan bumbu-bumbu yang lainnya. Oke, siap. Saya bantu. Ya. Oke. Setelah ini siapkan apa nih Mbak Ita? Baunya kan harum ya. Udah mulai kecium nih Tribuners baunya. Enak. Aduh, jadi lapar nih. Tapi bentar dulu, belum waktunya. Belum waktunya berbuka ya Mbak? Iya. Meskipun masaknya menu lebaran, ini kita bocorin dulu buat ini nih, buat apa namanya? Kita persiapan lebaran. Masukkan ini Mbak. Oke, dan serainya ya. 2. Ya. Oke, salamnya sekalian? Ya, salam sekalian. Salamnya ada 3 nih, Tribuners. Oke. Baunya ya. Ya ampun Tribuners. Enak banget, gak kebayang. Enak banget ya Mbak. Kemudian kita masukkan apa dulu nih? Daging. Kalau udah wangi ya, kita masukkan dagingnya. Ini memang agak memang agak besar. Nanti kalau sudah setengah matang, nanti disuir-suir, kemudian dimasak lagi. Oh gitu ya? Nanti setengah matang, terus disuir-suir, nanti dimasak lagi. Oke, boleh, berarti kita tunggu setengah matang dulu ya. Kemudian ini kita masukkan air. Tambahin air lagi? Ya, ini secukupnya Mbak, 1 liter boleh. Kita kasih santan sepertiganya saja Mbak, dari santan 200 ml kita ambil sepertiganya. Ya dikira-kira lah Mbak. Ya feeling mama kuat sih, sepertiga nggak perlu diukur-ukur, pakai ukuran kayak gitu. Ya nanti kalau udah, nah ini udah. Langsung. Terus kemudian kita masukkan gula Jawa. Biar manis, kayak Mbak Eli ya Mbak. Aduh terima kasih, Bu Ita juga manis cantik. Karena deket gula Jawa gitu. Bener. Deket gula Jawa soalnya. Ya, kemudian kita beri garam secukupnya. Kemudian merica. Tambahan merica secukupnya juga. Ini juga filling ya Mbak. Tapi feelingnya Mbak Ita kuat. Kemudian air asam Jawa. Kita 1,5 sendok ya. Ini juga relatif
apa ya istilahnya ini kan tergantung ya kita pengen rasanya mungkin agak-agak asam dikit bisa gitu. Ditambah dilebihin ya. Ini kita diamkan sampai empuk Mbak. Oke. Nanti kita tunggu sampai empuk. Setelah itu disuir-suir. Ya, kita nanti tunggu. Oke. Jadi Tribuners, kalau tadi udah dimasak jadinya kayak gini. Ini yang udah disuir-suir ya Mbak Ita ya? Disuir-suir. Ini juga selera ya, ada yang maunya kan suirnya gede gitu. Terus ini yang ada kecil-kecil, kalau saya ya sedang-sedang aja. Jadi kayak gini nih Tribuners. Selanjutnya kita apain lagi? Selanjutnya tinggal kita keringkan lagi. Oke. Nah, setelah ini nanti kita keringkan sampai agak kering ya. Oke. Jadi tapi juga selera ya, kadang-kadang kan pengen ada yang masih ada kuah-kuah gitu ya, tapi bisa juga kalau pengen kering ini tinggal dikeringkan sedikit lagi. Oke, berarti sesuai selera ya Mbak Ita ya. Kalau Tribuners suka yang lebih kering bisa dikeringin ya, masaknya agak lebih lama kayak gitu. Dia suka kuah-kuah boleh sebentar aja langsung dimakan bisa. Tadi kan kuahnya masih ada sisa, dimasukkan lagi ya. Oke. Tadi kan karena waktu yang pertama masak tadi kan masih dagingnya gede-gede, kemudian kita setengah matang udah agak empuk, kemudian kita suir-suir, kemudian ini tinggal kita keringkan lagi. Oke, ditunggu dulu ya Tribuners, harap bersabar. Mbak Ita, kalau lebaran biasanya ada agenda apa nih kalau Mbak Ita? Ya kalau lebaran kan biasanya di sholat di Pemkot ya untuk hari pertama atau sholat Idul Fitrinya. Kemudian biasanya halal bihalal di sana. Tapi ini kan kalau tahun ini boleh sholat Id tapi tidak boleh open house, tidak boleh ada makan gitu. Jadi ya mungkin salaman setelah itu pulang dan dilanjutkan acara keluarga. Ini udah kering Mbak. Oh bener udah kering nih. Langsung di plating nih. Nanti kita hias satu set. Jadi sama nasi jeruknya? Ada nasi jeruknya, kemudian juga empal, kemudian habis ini saya akan masak cumi asin lombok hijau. Oke, baik-baik. Ini jadinya empal suwirnya seperti ini Tribuners. Baik. Setelah ini kita bakal masak cumi asin ya. Cumi asin lombok hijau. Bayang ngiler gak sih Tribuners? Duh, oke langsung eksekusi aja abis ini ya Mbak Ita ya. Kita siapkan bahan-bahannya dulu ya Tribuners. Oke Tribuners, sambil nunggu nasinya matang juga, tadi lauknya udah matang satu, kita bakal melengkapi lagi lauknya. Ada cumi asin lombok hijau. Ya. Bahan-bahannya ada apa aja nih Mbak Ita? Bahan-bahannya cumi asin Mbak, nanti untuk menghilangi rasa asinnya yang banyak, itu kita rebus, kemudian dicuci bersih dulu, kemudian direbus, ditambah jeruk nipis, kemudian sekitar sebentar aja lah, yang penting airnya asinnya bisa hilang gitu. Kemudian ini yang sudah dicuci, udah bersih ya. Kemudian ada cabai, cabenya ini cabai hijau, ada keriting, ada yang besar, kemudian ada biasa Mbak bawang merah, bawang putih, kemudian tomat hijau, pete Mbak. Nah ini yang bikin mantep nih Bapak, pecinta pete nih. Oke, terus apa lagi? Kemudian serai, daun salam. Ya, jadi sama Mbak, ini kita tumis minyak kelapanya ini sedikit aja. Sedikit aja minyak hanya untuk ini aja. Ya, untuk numis bumbu aja. Kemudian kita nyalakan kompor. Kita panaskan dulu pannya. Ya. Kemudian nanti kita tumis bawang merah, bawang putih. Dan nanti kita saya bantu siapkan. Masukin Mbak. Bawang merah dulu atau bawang putih dulu? Sama aja bareng. Ya. Oke, bawang merah. Kemudian bawang putih. Ditumis sampai harum. Baik, ditumis ya sampai harum. Oh ya Mbak Ita, tadi kan sebagian kan Mbak Ita panen sendiri di rumah nih. Terus cumi-cuminya dibeli di mana nih Mbak Ita? Cumi-cuminya karena kan saya ini wanita pekerja ya Mbak ya, wanita karir yang kadang mungkin waktunya sudah mepet, sudah mau ini kan masaknya ini kan pas mau buka puasa gitu, atau yang bahan-bahan masakan yang lain saya menggunakan GrabMart Mbak. Gitu. Jadi Tribuners, buat kalian yang nggak pengen direpotkan nih ya,
Misalkan nih kalian wanita karir, terus pulang ke rumah tapi harus masak di rumah tapi bingung, nggak ada waktunya. Nah, GrabMart solusinya Tribuners. Tinggal buka aja aplikasi Grab, nanti pilih GrabMart gitu ya. Terus pilih deh, kalian butuh apa? Butuh cumi-cumi? Ada, sirup ada, semua ada. Gak ada 1 jam, barang-barangnya dianterin ke rumah. Lanjut, kita masaknya. Selain tadi kan cumi, saya pakai GrabMart, Mbak. Juga pete, Mbak. Saya belum bisa nih nanam pete di rumah. Ya, jadi yang tadi bisa saya petik di rumah ini adalah cabai. Kemudian jeruk nipis, tadi kan daun jeruknya kan kita pakai nih untuk masak nasi gitu ya. Kemudian tomat, jadi tomat hijau, tomat merah, ini ada semua. Ada semua di belakang rumah ya. Kita tuh punya kebun yang sangat luas. Dan semua tanaman kayaknya ada deh sayur-sayuran. Kita masukkan Mbak daun salam sama serai. Sama serai ya, daun salamnya, serainya 1. Kemudian daun salamnya ada 2 Tribuners. Langsung masukin. Nah, ini kita sampai tumis sampai harum. Kemudian kita masukkan cuminya. Langsung masukin cuminya. Nanti jangan lupa Mbak, karena cumi ini kan sudah asin ya, jadi kita mungkin harus memberikan garamnya ini jangan banyak. Mungkin kita bisa kasih sedikit air biar nggak terlalu gosong. Dan kita aduk sampai sekitar 2-3 menit lah Mbak. Aduk-aduk gini biar cuminya lunak. Baik. Nanti kita juga tambahin cabai hijau tapi yang digiling atau diulek. Yang diulek ya. Ini Mbak dimasukkan sama aja ya. Oke, masukkan. Langsung terus yang udah cabai ya, cabai ulek. Oke. Ya. Baik. Kurang dikit. Sayang. Sayang. Baunya Mbak. Yang pohon bulunya enak banget Tribuners. Ini buat Tribuners yang suka pedas bisa banget dicoba buat mau lebaran nih. Enak banget. Dan warnanya menggoda sekali. Wow. Kemudian tomat. Petenya yang terakhir? Ya, pete nanti biar terakhir. Kita masukkan tomat hijau. Ini juga opsional ya Mbak ya. Jadi kalau pengen nggak pakai tomat juga bisa. Oke. Kemudian pete Mbak. Nah ini dia menjadi sedap nih Tribuners yang suka pete. Ya. Banyakin boleh lah. Ya. Oke, masukkan sampai habis. Ya. Nanti tinggal kaldu, garam, kemudian juga gula. Gula pasir ya. Kita mungkin garamnya jangan banyak-banyak karena bisa saja setiap produk cumi asin ini kan ada yang asin banget, ada yang sedang-sedang karena kan di setiap daerah belum tentu cuminya produknya sama sehingga kita mesti hati-hati juga untuk memberikan garamnya. Gitu ya, kita kasih apa dulu nih? Ya. Kaldu dulu. Kaldu kita kasih 1,5. Oke, kemudian gula dulu Mbak ya. Gula pasir. Gula pasir untuk ada manis. Jadi ini ada pedes, ada manis kecut tadi kan? Iya, asin. Asin. Mantap banget. Asinnya dikit. Wow, rasanya kayaknya enak banget Tribuners. Petenya juga mengundang selera. Ya. Nah ini tinggal nanti garamnya kita kasih sedikit saja. Sedikit aja ya. Ya. Nanti kalau mungkin kurang asin tinggal tambahkan sedikit bisa. Saya kasih coba setengah aja dulu. Oke, buat antisipasi kalau keasinan Tribuners karena cumi asin tiap produk beda ya. Beda ya. Tiap merek beda, kadang ada yang asin banget, ada yang kurang asinnya kurang kayak gitu. Jadi menyesuaikan aja garamnya ya. Oke. Kita tinggal ini aja, udah mateng ini. Oke, ditunggu tinggal mateng Tribuners. Ya, tinggal dikit lagi ya Mbak ya. Oke, siap. Ini udah jadi deh. Oke. Baik Tribuners, tadi karbohidratnya udah dapat dari nasi jeruk nih. Lauknya tadi protein ada cumi asin lombok hijau sama empal suwir. Nah kita lengkapi vitamin sama mineralnya dengan sayuran. Kali ini masak sayur apa nih Mbak Ita? Tumis kacang panjang gitu. Tapi saya tambahin tahu Mbak biar ada variasinya. Tapi bisa juga
Tribuners untuk ganti tempe juga bisa, atau bisa juga kalau nggak masak yang empal suwir, bisa diberi daging cincang ya, gitu. Bumbunya ada apa aja nih Mbak Ita? Bumbunya kacang panjang, kemudian cabai. Kalau yang tadi cabai hijau, ini cabai merah. Ada cabai merah keriting, kemudian ada cabai setan, kemudian bawang merah, bawang putih, salam Laos sama tahu, garam dan gula secukupnya. Ya. Langsung eksekusi. Ya, ini biasa Mbak berambang bawang merah sama bawang putih kita iris tipis-tipis, kemudian kita masukkan Mbak. Saya bantu ya. Ini minyaknya sebelumnya udah dipanaskan, Tribuners. Minyaknya juga minyak kelapa ya Mbak. Bawang merah, bawang putih. Bawang putihnya kita masukkan. Ya. Kemudian cabai. Cabai mana dulu nih? Cabai sama dua-duanya. Ini sebenarnya juga opsional kalau Tribuners senengnya yang pedas, juga kita bisa tambahin cabai lombok setan atau cabai setannya ini yang banyak. Kalau nggak pengen pedas, cabai keriting aja. Kemudian Mbak ini salam Laos dimasukkan. Masukkan. Sama juga nanti setelah layu ini kan baunya. Ya, baunya udah mulai. Hati-hati loh, nanti bersin. Oh iya. Enggak, ini udah ditahan. Ditahan. Nah, ini udah layu kan Mbak. Masukkan saus tiram sama kecap manis. Saus tiram, ini kira-kira berapa banyak nih? Ini 1 sendok teh sampai 2 sendok teh. Ya, ini juga opsional juga sih Mbak, ini selera ya. Masih dikit sayang. Tribuners. Karena kalau rasa ini kan tergantung selera, ada yang senengnya manis banget, ada yang senengnya enggak sedeng-sedeng aja gitu ya. Nah ini sesuai selera aja Tribuners. Ya, ini kita masukkan. Setelah ini apa nih Mbak? Setelah ini baru kacang panjang ya. Kacang panjangnya masukkan semua ya. Semua. Habis. Sampai layu ya, sampai mau jatuh satu. Aduh. Ditunggu sampai layu ya Mbak Ita ya. Ya, ini sampai layu, kemudian nanti kalau sudah agak layu, kita masukkan garam sama gula. Berarti tunggu dulu Ya, sebentar. tapi sebenarnya juga kadang-kadang kalau ada yang seneng masih crunchy gitu ya. Karena sebenarnya kan biasanya kalau kacang panjang ini kan juga biasa untuk lalapan, untuk mentah gitu. Jadi ini kalau ada yang senengnya nggak sampai layu banget gitu ya, ini bisa nggak harus sampai layu, tapi ada yang senengnya agak sampai mateng gitu. Ya. Baik, menyesuaikan aja kalau lagi-lagi pada selera, apa yang pedas tadinya tambahin. Yang lebih matang ya udah agak lamain dikit masaknya ya Mbak Ita ya, tapi jangan terlalu lama juga, nanti overcook vitamin sama mineralnya hilang. Garam ini boleh. Baik. Kemudian ini gula. Ini nggak bisa cicipi Mbak karena masih puasa. Ya, sabar ya Tribuners. Tapi kalau Tribuners pengen coba bisa masak pas lebaran ya Mbak Ita ya. Kalau pagi kan kita udah dapet nih di tempatnya saudara. Betul sekali. Udah makan lontong opor, kita masak untuk siangnya. Ya. Ini kan kita masak nggak nyampe 1 jam kan Mbak? Iya. Ini udah selesai nih. Betul. Tadi udah nasinya sambil nunggu matang. Tadi udah dapat 2 lauk. Ini sayurnya. Itu Tribuners. Tinggal telur dadarnya. Nah, tinggal telur dadar buat melengkapi. Ya. Bener-bener lengkap, karbonya ada, proteinnya ada, vitamin, mineral aja ya Mbak Ita ya. Bisa dicoba nih Tribuners kalau lebaran. Udah jadi Mbak. Baik, terakhir tadi udah masak sayur ya, sayur kacang panjang. Untuk tumis melengkapi kacang lagi, panjang ya. Kita tambahin untuk apa lagi, melengkapi orang kalau makan nggak ada telur dadar, telur ceplok itu rasanya nggak ada, kurang gitu. Jadi nanti saya tambahin ada telur dadar Mbak. Jadi ini kita pecahin dulu.
Baik, ada 3 telur nih. Telur ya. Tribuners. Dikasih tambahan apa aja nih Mbak Ita nanti? Tambahannya ini ada kucai, gitu ya. Kemudian cabai, ini sih juga opsional. Kemudian bawang, ini juga bawang merah, bawang putih itu juga opsional. Kan kalau biar untuk sedapnya, ini diberi daun kucai juga. Oke, dan Tribuners mungkin di rumah ada anak-anak atau mungkin kurang suka pedas gitu ya. Bisa cabenya di skip nih, nggak usah pakai cabai nggak apa-apa, tetap enak ya Mbak Ita ya. Ya, tambah daun kucai Mbak. Oke, berapa banyak? Boleh separohnya. Ya. Oke, ini udah ada bawangnya juga, belum? Tambahkan cabenya ya Mbak Ita? Ya. Semua ya? Atau boleh. Gimana? Mbak Ita suka pedas gak nih? Saya suka pedas. Oke, semua berarti ya. Kemudian bawang merah. Bawang merah. Ya. Berapa banyak? Separuh juga boleh. Separuh boleh. Oke. Ya. Oke, bawang putih. Kemudian bawang putih juga boleh untuk penyedap ya. Oke. Ya. Oke. Terus kita tambahkan garam, Mbak. Garamnya seberapa? Secukupnya. Waduh, nih secukupnya aku sama secukupnya Mbak Ita. Ini nggak tahu nih, segini. Lagi dikit lagi. Ya. Semoga gak kalah sinan Tribuners. Yang ukur bukan Mbak Ita soalnya. Kemudian kaldu. Seberapa banyak? Segini? 1 boleh. Oh, 1 ya? Iya. Oke. Segini ya? Iya. Oke. Kemudian Mbak, ini ada satu trik ya. Apa tuh Mbak Ita? Jadi saya kalau kebetulan pas habis minyak kelapa gitu ya, saya tambahkan santan. Jadi santan ini kan sama sebenarnya, kalau kayak minyak kelapa ini kan juga, atau minyak goreng kan juga dari kelapa ya. Kalau ini minyak kelapa kelentik, ini dari kelapa. Kalau yang minyak goreng yang biasa dijual itu kan dari kelapa sawit. Saya tambahkan santan. Gitu, ya. Baik. Jadi nanti kalau kita goreng nggak perlu pakai minyak. Oh gitu ya Mbak Ita ya, berarti tanpa minyak ya? Ya, karena kan ini juga dari minyak kelentik atau minyak kelapa kan juga dasarnya juga dari kelapa. Santan kan juga dari kelapa. Baik-baik ya. Gitu Tribuners, buat Tribuners mungkin kalau kehabisan minyak kebetulan di rumah bisa pakai pengganti, pakai santan nih. Nah, kita nanti goreng. Panaskan dulu. Ya. Gak usah pakai minyak karena tadi udah pakai santan. Ya, pakai santan gitu kan. Santannya berapa banyak sih Mbak Ita? Saya sih biasanya kasih 2 sendok teh atau 1 sendok makan. Udah cukup ya? Udah cukup. Terlalu banyak juga. Kayaknya nambahin gurih juga sih ya. Iya, nambah gurih juga. Oke, masukkan telurnya Tribuners. Jadi nanti disajikan bareng-bareng ya tadi sama disajikan bareng-bareng, betul. Kemudian ada empal suwirnya, ya. Kemudian ada cumi asin lombok hijau, terus ada lagi sayur kacang panjang ya. Kacang panjang. Mantap banget Tribuners, lengkap sekali. Bisa juga kalau kita mau di scramble juga bisa Mbak, karena atau ini untuk ini ya, untuk ramesan gitu. Oke. Jadi diorak-arik kayak gitu. Ya, diorak-arik ini bisa juga nih. Nah, gitu. Jadi telur orak-arik kayak gitu Tribuners. Enak sih nih bakalan beneran. Jarang-jarang gitu goreng telur pakai santan. Oke, bisa solusi berarti ya kalau misalkan minyak mahal, susah dicari, goreng telurnya pakai santan. Iya. Oke. Kan ini kan nggak nempel kan? Bener, bener Tribuners, nggak nempel sama sekali kayak gitu. Ini udah jadi. Dan nggak lengket lagi kan? Betul. Ini Tribuners udah jadi. Oke Tribuners, udah jadi. Ini dia hidangan spesial lebaran nasi jeruk ala
Mbak Ita. Yeay, jadi. Jadi ini ada nasi jeruknya Mbak, kemudian telur ora-arik atau tadi kalau Mang biasa juga dadar, kemudian tumis kacang panjang, cumi asin lombok hijau, dan yang terakhir adalah empal suwir dan sambal. Kalau sambal saya nggak demokan di sini ya, karena kan kalau sambal ini ibu-ibu atau Tribuners biasanya udah tahu, jadi sudah saya sajikan. Betul, jadi lengkap sekali ya Tribuners ya. Karbonya ada, kemudian proteinnya ada, vitamin mineral, sayurnya ada. Kayak gitu Tribuners. Jadi Tribuners ini bisa jadi salah satu menu referensi nanti ketika Anda mungkin Hari Raya Idul Fitri besok mau masak apa bingung, bosen lontong opor mulu, gitu sambal goreng mulu. Ini dia nih nasi jeruk ala Mbak Ita gitu ya Tribuners. Oke Tribuners, demikian mabar kali ini ditemenin sama Mbak Ita. Saya Elin pamit undur diri dan juga saya Mbak Ita pamit undur diri juga, dan nanti selamat menikmati makanan atau masakan nasi jeruk. Bye-bye. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.